Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Sekar Agustin dengan NIM 1924283, mata perkuliahan Etika Profesi kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan secara individu mengenai kode etik advokat atau pengacara di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian advokat itu sendiri. Dari akar kata advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu advocates, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara atau saksi yang meringankan. Kemudian menurut English Language Dictionary, advokat itu dapat didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama seorang atau membela mereka di pengadilan. Kemudian definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan di luar pengadilan. Sedangkan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka penggunaan istilah advokat di dalam praktiknya yang belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta yang terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menggunakan istilah penasehat hukum. Yang terakhir, Departemen Hukum dan HAM menggunakan istilah pengacara dan pengadilan tinggi dengan menggunakan istilah advokat dan pengacara, sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menggunakan istilah advokat, yang di samping itu ada juga yang menyebutnya dengan istilah pembela. Baik, untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah kode etik advokat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dalam sejarah terbentuknya kode etik advokat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, itu bermula dari keinginan advokat agar hak-hak dan kewajibannya itu mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian kode etik advokat itu dibentuk oleh para advokat yang bergabung dalam organisasi advokat. Yang pertama ada organisasi advokat di Indonesia itu bermula dari masa kolonialisme. Nah, dari masa kolonialisme itu, pada masa itu dalam jumlah advokat masih sangat terbatas. Advokat hanya bisa ditemukan di kota-kota yang memiliki pengadilan negeri dan dewan pengadilan. Kemudian dari para advokat yang tergabung dalam organisasi advokat itu bisa disebut dengan Balie van Advocaten. Nah, dari penelusuran sejarah, wadah advokat di Indonesia itu baru dibentuk sekitar 47 tahun yang lalu, yang tepatnya pada tanggal 4 Maret 1963 di Jakarta. Pada saat itu dilakukan seminar hukum nasional di University Indonesia. Kemudian dalam wadah advokat tersebut adalah Persatuan Advokat Indonesia yang bisa disingkat dengan PAI yang disusul dengan pembentukan organisasi PAI di daerah-daerah. Kemudian ada musyawarah pertama atau kongres advokat yang berlangsung di Hotel Danau Toba di Solo pada tanggal 30 Agustus 1964. Di sini secara aklamasi diresmikan pendirian Persatuan Advokat Indonesia
yang bisa disingkat dengan Peradin sebagai pengganti PAI. Dalam keanggotaan Peradin ini, itu bersifat sukarela dan tidak ada paksaan apapun untuk memasuki Peradin ini. Dan tidak mengherankan kalau pada akhirnya wadah-wadah profesi avokat itu tumbuh besar di Jakarta. Seperti yang pertama ada Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum, kedua ada Forum Studi dan Komunikasi Avokat, yang ketiga ada Himpunan Penasehat Hukum Indonesia, keempat ada Bina Bantuan Hukum, yang kelima ada Pernaja, keenam ada LBH Kosgoro. Oke, kembali lagi ke sejarah organisasi avokat. Kemudian pada tahun 1980-an, pemerintah melakukan strategi lain yaitu meleburkan Peradin dan organisasi-organisasi avokat lain. Maksudnya dalam pemerintahan melakukan strategi lain ini yaitu meleburkan Peradin dan organisasi-organisasi avokat lain itu ke dalam wadah tunggal yang dikontrol oleh pemerintah. Kemudian pada tahun 1981 yaitu Ketua Mahkamah Agung Mujono SH, Menteri Kehakiman Ali Said SH, dan Jaksa Agung Ismail Saleh SH dalam Kongres Peradin di Bandung itu sepakat untuk mengusulkan bahwa avokat itu memerlukan satu wadah tunggal. Kemudian pada tahun 1982 berdiri juga Kesatuan Avokat Indonesia. Dan pada tanggal 15 September 1984, Peradin ini mengeluarkan surat edaran atau sirkuler yang berjudul Peradin Menyongsong Musyawarah Nasional Advokat. Nah, di sini tuntutan yang paling menonjol itu dalam surat tersebut adalah pembentukan wadah tunggal avokat dan diinstruksikan juga untuk menggiatkan hubungan dengan para anggota dengan memperbanyak pertemuan satu sama lain agar anggota dapat mengikuti perkembangan tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya adalah pengangkatan avokat dan syarat-syarat untuk menjadi avokat. Nah, dari tabel pertama yaitu persyaratan untuk menjadi seorang avokat atau pengacara itu yang pertama harus warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi avokat. Ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor avokat. Kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang terakhir, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Nah, dalam persyaratan untuk menjadi avokat, dalam poin 9, yaitu berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi itu mengandung nilai-nilai dasar. Nah, nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam kode etik avokat hampir sama dengan prinsip-prinsip dasar peradilan yang mengandung nilai, terutama nilai etika Islam, karena prinsip-prinsip peradilan itu merupakan pedoman pelaksanaan peradilan. Nah, berikut ini saya jelaskan nilai-nilai dasar yang terdapat dalam kode etik yang juga merupakan nilai etika Islam, yaitu tabel yang kedua. Yaitu yang pertama ada keadilan, kejujuran, pertanggungjawaban. Nah, di sini pertanggungjawaban itu ada 5, yaitu tanggung jawab kepada negara, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pengadilan, tanggung jawab kepada klien, yang terakhir tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang keadilan ya. Keadilan itu sesungguhnya itu merupakan salah satu nilai-nilai Islam yang sangat tinggi. Dalam
perspektif Islam, itu dijelaskan keadilan itu sebagai prinsip yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterus-terangan yang merupakan nilai-nilai moral yang ditekankan dalam Al-Quran. Kemudian, keadilan juga dapat diwujudkan dengan menyampaikan setiap hak kepada yang berhak dan melaksanakan hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah serta dengan menjaga hawa nafsu. Nah, sebagai penegak hukum, advokat itu harus memiliki nilai keadilan dan menjalankan tugas yang diamanahkan kepadanya. Karena dengan menegakkan keadilan juga, itu menegakkan kebenaran. Seperti itu. Kemudian untuk kejujuran itu merupakan nilai yang dianjurkan oleh Islam. Nilai kejujuran ini itu juga berkaitan erat dengan nilai kebenaran, karena nilai kejujuran itu merupakan unsur dari nilai kebenaran. Selain itu, kejujuran itu berkaitan juga erat dengan keadilan dan kepatutan yang semuanya itu menyatakan sikap yang bersih dan ketulusan pribadi seseorang yang sadar akan pengendalian diri terhadap apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan yang akan membawa menuju kebenaran. Yang ketiga, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu untuk memenuhi keadilan, kebenaran, dan kejujuran, maka perlu adanya pertanggungjawaban dan menjalankan profesinya. Nah, di sini nilai tanggung jawab kode etik advokat itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu berkaitan erat dengan hubungan dengan perilaku manusia yang diantaranya mengenai perilaku sopan santun, baik itu perbuatan maupun perkataan, kedisiplinan, profesional, dan kerahasiaan. Seperti itu. Dan di sini ada 5. Yang pertama saya akan menjelaskan tanggung jawab kepada negara. Maksudnya tanggung jawab kepada negara itu seorang advokat sebagai manusia dan individu adalah warga negara suatu negara. Kemudian dalam berpikir, berbuat, bertindak, dan bertingkah laku itu, seorang advokat senantiasa terikat oleh norma-norma atau aturan yang dibuat oleh negara. Seorang tidak dapat berbuat semaunya sendiri. Jika perbuatan seorang advokat itu salah, maka ia harus bertanggung jawab kepada negara. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab kepada masyarakat. Suatu kenyataan bahwa seorang advokat itu adalah makhluk sosial. Seorang advokat itu merupakan anggota masyarakat. Di samping itu juga mendapat kepercayaan publik bahwa advokat tersebut akan selalu berperilaku jujur dan bermoral tinggi. Oleh karena itu, di dalam berpikir, bertingkah laku, dan berbicara seorang advokat itu terikat oleh masyarakat. Dengan demikian, segala tingkah laku dan perbuatan seorang advokat harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga ada tanggung jawab kepada pengadilan. Suatu kenyataan bahwa seorang advokat adalah berstatus sebagai penegak hukum. Dengan demikian, advokat itu sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, seorang advokat dalam berpikir, bertingkah laku, dan berbicara di persidangan itu wajib mematuhi prinsip-prinsip persidangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di samping itu juga, seorang advokat itu harus mendukung kewenangan pengadilan dan menjaga kewibawaan sidang. Yang keempat, tanggung jawab kepada klien. Seorang advokat itu wajib memberikan pendapatnya secara terus terang untuk untung ruginya perkara yang akan dilitigasi dan kemungkinan hasilnya. Dengan demikian, segala tindakan dan perbuatan seorang advokat itu harus dipertanggungjawabkan kepada klien. Dan di samping itu, seorang advokat itu wajib berusaha untuk memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya tentang kasus kliennya sebelum memberikan nasihat dan bantuan hukum.
Yang terakhir, tanggung jawab kepada Allah. Advokat itu merupakan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ciptaan Allah, advokat itu dapat mengembangkan diri sendiri dengan sarana-sarana pada dirinya, yakni pikiran, perasaan, seluruh anggota tubuhnya, dan alam sekitarnya. Dalam mengembangkan dirinya advokat, bertingkah laku dan berbuat itu sudah tentu dalam perbuatannya, advokat juga banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sebagai hamba Allah, advokat itu harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang salah itu atau dosanya. Baik, slide selanjutnya adalah sumpah. Sebelum menjalankan profesinya, advokat itu wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. Setelah bersumpah, advokat itu harus menjalankan profesinya sesuai dengan sumpah yang diucapkan. Karena setiap orang yang bersumpah harus menjalankan apa yang menjadi sumpahnya. Maka itu akan mendapatkan pahala dari Allah berupa kebahagiaan. Nah, di dalam teks sumpah itu berisi muatan moral agar dijunjung tinggi sebagai bentuk kepribadian untuk mendukung kinerja advokat secara rohaniah dan meningkatkan performance secara lahiriah. Nah, di tabel tersebut adalah sumpah atau janji advokat, yaitu yang pertama, demi Allah saya bersumpah atau saya berjanji, 1. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kedua, bahwa saya untuk memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Yang ketiga, bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. Yang keempat, bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan, atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan yang saya tangani. Kelima, bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Keenam, bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. Baik, untuk slide selanjutnya, tugas pokok advokat. Pada dasarnya, dalam tugas pokok penasihat hukum atau advokat dan pengacara, itu adalah untuk memberikan legal opinion, serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan, itu penasihat hukum itu mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Dalam beracara di depan pengadilan, tugas pokok penasihat hukum itu adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Baik, untuk slide selanjutnya, hak dan kewajiban advokat. Advokat itu sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama dalam membantu klien dalam mengurus perkara, yang memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya tersebut. Di sini di tabel tersebut ada hak dan kewajiban. Yang pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Dengan tetap berpegang pada
makanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban advokat itu sendiri. Nah, di sini ada hak dan kewajibannya, yaitu yang pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang tiga, dalam menjalankan profesinya itu, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan komen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Yang kelima, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya itu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat juga berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan kliennya, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis etika profesi hukum advokat di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan kepribadian advokat atau penasehat hukum. Advokat atau penasehat hukum itu merupakan warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bersikap satria, jujur, dalam mempertahankan keadilan, kebenaran, yang dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia demi tegaknya hukum, dan setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua itu adalah hubungan advokat dengan kliennya. Di tabel tersebut, dalam hubungan advokat dengan kliennya, yang pertama, advokat dalam mengurus perkara itu mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadinya. Kemudian, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai. Kemudian, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Yang keempat, advokat tidak dibenarkan menjamin terhadap kliennya bahwa perkaranya akan dimenangkan. Kelima, advokat harus menentukan besarnya uang jasa dalam batas-batas yang layak dengan mengingat kemampuan kliennya. Keenam, advokat tidak benar membebankan klien dengan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Kemudian selanjutnya, advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang. Yang terakhir, advokat juga mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut. Apabila kemudian timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada hubungan teman sejawat. Yang pertama itu adalah antara advokat harus ada hubungan sejawat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai. Yang kedua, untuk advokat, jika membicarakan teman sejawat itu atau jika berhadapan satu sama lain dalam persidangan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau bisa menyakiti hati orang lain, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, advokat itu tidak diperkenankan menarik seorang klien dari teman sejawat. Yang keempat, jika klien hendak berganti advokat, maka advokat yang baru itu dipilih tadi dapat menerima perkara itu setelah mendapat keterangan dari advokat yang lama bahwa klien telah memenuhi semua kewajiban keuangan tersebut. Yang terakhir, apabila suatu perkara itu diserahkan oleh klien kepada teman sejawat, maka advokat semula wajib memberikan
kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu dengan memperhatikan hak pretensi avokat terhadap klien tersebut. Terus selanjutnya cara-cara bertindak dalam menangani perkara. Nah, yang pertama, avokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya, baik dalam sidang terbuka maupun tertutup yang diajukan secara lisan atau tertulis. Asalkan pernyataan atau pendapat tersebut dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebih-lebihan dengan perkara yang ditanganinya. Kemudian selanjutnya, avokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara perdata maupun pidana, bagi orang yang disangka atau didakwakan berbuat pidana, baik pada tingkat penyidikan maupun di muka pengadilan yang oleh pengadilan diperkenankan beracara secara cuma-cuma. Kemudian untuk surat-surat yang dikirim oleh avokat atau penasihat hukum kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara tidak dibenarkan ditunjukkan kepada hakim, kecuali dengan izin pihak yang mengirim surat tersebut. Selanjutnya, surat-surat yang dibuat dengan dibubuhi catatan sans prejudice sama sekali tidak dibenarkan atau ditujukan kepada hakim. Terus kemudian selanjutnya, avokat atau penasihat hukum itu tidak dibenarkan menghubungi saksi-saksi pihak lawan untuk didengar keterangan mereka dalam perkara yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, pelaksanaan kode etik advokat. Dalam pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini, oleh setiap advokat itu dilakukan oleh Dewan Kehormatan dengan cara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri. Kemudian selain Dewan Kehormatan, tidak ada badan lain yang berhak menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam kode etik advokat ini oleh seorang advokat. Kemudian yang terakhir, Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk menyempurnakan kode etik advokat ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur di dalamnya dengan kewajiban melaporkan perubahan-perubahan tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat agar diumumkan kepada setiap anggota. Baik, slide selanjutnya adalah penindakan, sanksi, dan pemberhentian terhadap advokat. Nah, yang pertama adalah advokat dapat dikenai tindakan. Nah, advokat itu dapat dikenai tindakan itu dengan alasan yang pertama mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Yang kedua, berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya. Ketiga, bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan. Yang keempat, berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat atau martabat profesinya. Kelima, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela. Yang keenam, melanggar sumpah atau janji advokat dan atau kode etik profesi advokat. Kemudian kedua, yaitu sanksi-sanksi apa atas pelanggaran kode etik profesi advokat tersebut. Yang pertama, berupa teguran, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, pemberhentian selamanya, dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dalam pasal 7 ayat 1, untuk hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada advokat bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan, dan pemberhentian tetap dari profesinya. Kemudian dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik bisa dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman berupa teguran atau berupa peringatan biasa. Kemudian kedua ada berupa peringatan keras jika sifat pelanggarannya itu berat atau karena mengulangi perbuatan yang melanggar kode etik tersebut. Yang ketiga berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu jika sifat pelanggarannya itu berat dan tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi tersebut. Kemudian pemecatan
dari keanggotaan profesi jika melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan untuk merusak citra dan martabat kehormatan profesi advokat tersebut. Kemudian, advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap, yaitu yang pertama ada permohonan sendiri, yang kedua dijatuhi dengan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau lebih. Yang ketiga, berdasarkan keputusan organisasi advokat. Nah, advokat yang diberhentikan itu berdasarkan ketentuan yang sebagaimana itu dimaksud dengan tidak berhak menjalankan profesi advokat tersebut. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama Casnaya Safa, NIM 19.24288. Bagaimana perlindungan terhadap klien dan mantan klien yang rahasianya dipublikasikan oleh advokatnya? Oke, terima kasih Casnaya Safa atas waktunya yang sudah membaca PPT saya. Jadi kalau misalkan Casnaya sudah baca PPT saya itu, dalam keputusan Dewan Kehormatan advokat terhadap advokat yang melanggar etika profesinya tersebut, itu akan mendapatkan peringatan biasa, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi tersebut. Tergantung atas berat dan ringannya pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut. Jadi, pertanggungjawaban advokat terhadap etika profesi yang telah dilanggarnya tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Advokat dengan menerima sanksi-sanksi yang telah diputuskan oleh Dewan Kehormatan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui pidana pula dengan pasal 322 KUHP. Nah, sedangkan perlindungan hukum bagi klien dan mantan klien yang dirahasianya itu dipublikasikan oleh advokatnya bisa terlindungi dengan adanya pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang pada pasal 4 huruf H Kode Etik Advokat Indonesia dan pasal 322 KUHP. Seperti itu, Casnaya. Terima kasih ya sudah mau bertanya.